welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay. Balik lagi ke channel YouTube Rumah Adeline. Udah lama banget nih nggak upload lagi untuk konten Ragnarok. Kemarin lagi keenakan main teman-teman, jadi kita lupa deh untuk nge-upload dan bikin video. Jadi hari ini temanya untuk video kali ini kita akan bahas dua hal. Satu itu kita akan ngebahas masalah life cycle atau apa sih yang harus dikerjakan sehari-hari oleh teman-teman, minimal dalam 2 hari itu bisa naik 1 level lah. Nah, pertama tadi kita selesaikan dulu mission boardnya, ini semuanya selesaikan, jadi nanti kita dapat hadiah-hadiah ini. Terus yang kedua, teman-teman selesaikan daily instant yang lawan golden thief bug atau yang si perompak bajak laut. Nah, nanti ketiga, teman-teman bisa menyelesaikan yang COC mission ini. Tadi kita udah pilih ya COC missionnya, kita pilih yang ini, yang cool event. Jadi kita dapat koin gacha untuk equipment. Jadi lumayan teman-teman. Terus yang keduanya, nanti ketika teman-teman melakukan instan, biasanya dapat dropping ini teman-teman. Barang-barang equipment yang kalau misalnya nggak teman-teman pakai, itu bisa dijual dan bisa ditukar ke koin juga, bisa buat gacha. Oh iya, kalau ada yang pengen tahu perkembangan si karakternya Rumah Adeline udah sampai mana, bentar saya tunjukin bentar. Jadi kemarin kita gacha pakai yang tadi instan dan menyelesaikan COC mission, kita kumpulkan koinnya, kita dapat ini teman-teman, Glorious Sword. Pedang kita yang sebelumnya nggak Adventure Sword, kita tuker nih ke Glorious Sword. Terus yang kedua, kita juga dapat ini teman-teman, Glorious Assault Medal. Ini bener-bener barang yang oke banget lah, sesuai dengan pengembangan karakter kita kan cuma 2 ya, meningkatkan strength sama meningkatkan look. Nah, kalau misalnya kita upgrade, itu meningkatkannya strength-nya untuk level 7 aja 9, berarti base dasarnya di level 1 itu dia udah naikin 3 per masing-masing strength sama look. Yang paling ngeri itu refine-nya, dia mainnya persentase. Jadi untuk level 2 aja 2,4, kalau nggak salah level 1 aja itu 1,4% dari total strength yang teman-teman punya sebelumnya. Kita juga punya enhance, kita dapat critical 36, jadi combine tuh, cocok dengan si look yang kita kejar. Yang kedua kita dapat ini Dragon Shelcon, itu nggak terlalu istimewa. Terus ini Glorious Strange juga sama, cuman dia tidak ada nggak ada status klubnya, jadi dia cuma Strange doang. Ini juga lumayan teman-teman, refine level 2 nya aja 4,86% lebih gede ya. Kalau tadi refine nya ini aja soalnya dibagi 2, kalau ini benar-benar cuma 1 buat si Strange doang. Dan ini enhance-nya kita dapat yang anti critical plus 36, jadi musuh kalau misalnya kita lagi PvP atau misalnya lawan monster, kritikalnya bisa kita hambat sampai plus 36. Nah, ini yang paling aku suka nih teman-teman. Ini sebenarnya barang di level 30 aja udah kita bisa dapat ya, Enchanter Ring. Dia dapatnya di 11, base dasarnya di 9, di level 8 dia punya strength 11, berarti di level 1-nya dia sudah plus 3. Refine-nya di level 4 dia bisa strength up 9,6%. Jadi teman-teman kalau lihat, sebenarnya kalau pengembangan poin di karakter Rumah Adeline ini, di Adeline Gaming ini kan sebenarnya status pot total poinnya untuk strength itu baru 77. Cuman teman-teman bisa lihat di sini, karena equip X-Men yang tadi Adeline Gaming pergunakan, jadi totalnya itu bisa di 198, itu hampir 200% lebih ya. Udah lumayan lah. Oke, kita selesaikan dulu COC missionnya. Ini kalau teman-teman belum dapat, kita bisa get. Kita ke cooking, ke frontier ini ya, ke Morok biasanya. Terus biar teman-teman semangat juga, kan kadang kita suka bingung ya,
si duit Zenny kita itu banyak banget dibandingkan dengan kristal ya. Ada yang temen-temen kemarin satu guild aku aja ada yang si Zenny-nya itu bisa sampai 10 juta dan mereka bingung gitu. Ini duit Zenny mau diapain gitu kan? Selain buat upgrade segala macam juga kayaknya nggak sampai 10 juta. Nah teman-teman bisa, kalau smeltingnya sudah level tinggi, itu ada teman-teman, ada satu barang di smelting yang bisa nuker si Jenny duit teman-teman itu ke kristal. Ini kita lihat nih, salah satu contohnya yang tadi, dua barang yang dipergunakan buat smeltingnya itu benar-benar belinya benar-benar di NPC, nggak kita mining gitu. Jadi benar-benar bisa nuker Zenny kita ke kristal. Kita lihat nih bisa contohnya. Ini cuman didapatkannya kalau teman-teman udah smeltingnya level 4. Ini terus juga kalau nggak salah ini juga sama. Kalau ini smelting level 3. Nah, jadi teman-teman makanya harus rajin. Ini juga biar motivasi buat teman-teman. Harus rajin buat naikin level smelting. Nggak apa-apa, biasanya material dulu kan. Nah nanti kalau misalnya sudah di level 3, teman-teman bisa dapet ini nih. Ini kan bisa dapet tuh di Izo, bisa pakai Jenny gitu ya. Ini juga sama, Strong Time juga di Izo bisa dapet. Kita lihat harganya berapa nih di mana, di Exchange Center ya. Oh nggak keluar ya? Sebentar, atau ini deh. Ini ngerasa nih teman-teman belakangan ini si Ragnarok kayak lagi ini banget ya, lagi lemot banget. Ada update coba ya. Jadi lumayan teman-teman kalau misalnya ada barang yang bisa kita pakai dan itu jatuhnya dari Jenny, dari barang smelting gini yang bisa kita beli by Jenny, terus kita bisa jual lagi, itu lumayan banget gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya, di smelting level 4 ini banyak barang-barang yang bisa kita build atau bisa kita smelting. Itu barang-barang yang hanya memang pergunakan equipment dari material shop gitu, dari NPC. Jadi kita bener-bener dulu nggak keluar kristal, nggak keluar diamond gitu, bener-bener by Jenny gitu. Jadi lumayan bisa nuker gitu teman-teman. Yang kedua, kita selesaikan dulu ya si COC mission kita. Coba dia center 12. Mana ya, kemarin saya lihat soal teman-teman item. Tuh di sini banyak banget teman-teman barang ini item mining, item gardening, item fishing, semua ada gitu. Craft equipment juga ada, barang-barang equipment yang kita bikin. Terus ada juga ini yang hasil kita smelting, nanti dijualnya di sini gitu teman-teman. Nah kita lihat yang paling murah aja Prakon di harganya 1630 gitu kan. Nah lanjut kita selesaikan dulu. Nanti life cyclingnya tuh gitu, jadi teman-teman nanti selesaikan misi dulu harian. Yang kedua nanti selesaikan instan. Yang ketiga ini yang sedang kita lakukan, COC mission. Setelah COC mission nanti kan teman-teman masih punya ini ya, Odin Blessing ini. Nanti teman-teman langsung klik rekomendasi area hutan, cari yang direkomendasikan biar dapat si base sama si job levelnya, si experience job levelnya itu lumayan gitu. Jadi nanti selain blessingnya
bisa kita tukar ke stamina. Karena selanjutnya nanti, oh sorry, broken bone ya. Kita beli broken bone dulu, kurang 2. Kenapa ya tadi ya? Nah, nanti setelah teman-teman selesaikan Chelsea Mission, teman-teman langsung rekomendasi area hunting. Misalnya nanti saya yang direkomendasikan ini si kepiting tadi ya. Si kepiting ini nanti kita langsung datangin aja. Langsung kita auto. Teman-teman AFK-in aja tuh sampai nanti si Odin Blessing-nya habis. Sudah ketukar stamina, teman-teman mining aja terus sampai biasanya sama Adeline Game itu sisa disisain, misalnya dari stamina yang kita dapat 2500 gitu, kita sisain 500 nya buat apa, jadi nanti 2000 nya hasil mining teman-teman itu kan dapat barang-barang tuh, kayak di sini misalnya kita masih dapat ini, misalnya ada Muspelium atau misalnya dapat Coal Ore. Nah, nanti si barang-barang ini bisa kita pergunakan buat smelting. Jadi nanti teman-teman tinggal nyari bahan yang kurang aja. Jadi misalnya kayak di sini kita kalau mau smelting, misalnya kalau sekarang rumah Adeline Gaming biasanya ini yang Blazing Enchantment. Jadi nanti kalau kita dapat yang Muspelium level 2 agak banyak, nanti kita tinggal beli gold flower. Gold flower ini harganya berapa? Untuk satu itu dia butuh 3, berarti 2100 ya. 2100. Kita lihat nanti Blazing Enhancement Store ini harganya berapa ya. Nah, harganya 3.710. Jadi teman-teman dapat keuntungan untuk satu blazing itu berarti di sekitar angka 3.700 kurangi 2.100 tadi ya, karena 700 kali 3 ya. Berarti sekitar 1.600 untuk satu item. 1.600. Teman-teman kalau misalnya bisa dapat 10, berarti dapat 16.000. Nah, ini juga kita lihat teman-teman tuh. Kemarin selain Blazing Stone juga kita jual-jual yang kayak barang enhancement buat Trench, buat Vitality. Nah, kita lihat ini yang sudah kita berhasil jual ya. Oh, udah nggak kelihatan ya. Jadi kayak gitu teman-teman, life cycle-nya nanti sesudah mining desain 500. Nanti 500-nya pergunakan untuk smelting dari mineral-mineral yang tadi berhasil teman-teman dapatkan di mining. Nah, usahakan makanya level mining dan level smeltingnya usahakan lebih dari 3 lah, 4 atau 5 gitu ya. Itu udah lumayan banget itu dapatnya. Pertama, si item mineral yang kita dapat itu biasanya levelnya lebih tinggi. Jadi sebagaimana di video sebelumnya ya, kalau yang level tinggi itu kan sebenarnya bisa di dismantle ya. Nah, kalau level 3, satu level di atasnya itu kalau dipecah di dismantle itu biasanya jadi 2 item yang di bawahnya. Misalnya ada satu yang level 2, maka kalau misalnya di dismantle jadi ada 2 level 1 gitu. Sedangkan kalau misalnya yang level 1 kalau mau digabung itu biasanya butuh 3 teman-teman. Jadi rugi kan sebenarnya kalau misalnya kita dapatnya yang lebih rendah, makin sedikit gitu untuk dapatnya. Jadi makanya kalau teman-teman dapat tempat find-nya untuk menambangnya lebih tinggi, biasanya dapat si materialnya juga lebih tinggi, lebih menguntungkan lah. Nah, kita lihat teman-teman, kalau di Adeline Gaming ini mining kita sudah level 6, sedangkan smelting kita baru di level 4 ya. Terus smelting kita level 4,
lagi on the way ya ke level 5. Nah terus kalau ada yang nanya juga kalau misalnya instan itu lebih enak yang mana, tergantung karakter yang temen-temen build ya. Kalau Adeline Gaming itu biasanya yang kapal perompak bajak laut ya. Kalau Golden Tiefbag biasanya si dropnya udah nggak kita pakai lagi ya. Di pasar juga udah banyak kan ya, si tanduknya Golden Tiefbag juga udah banyak yang jual, harganya juga walaupun kadang beberapa belakangan hari terakhir juga banyak yang PO ya. Kayak banyak juga gitu yang nggak masuknya nggak di si Golden Tiefbag lagi untuk instannya. Nah kalau Adeline Gaming tuh kayak gitu, jadi cycle-nya. Setelah itu gimana? Biasanya kalau sudah kita jual, sudah kita smelting si materialnya, sudah kita dapat banyak, langsung kita jual. Nah biasanya rumah kalau Adeline Gaming selesai itu di situ. Paling nunggu nanti jam 9 atau jam setengah 10. Sebentar. Biasanya nanti kita buat ini ikutan yang namanya guild, itu apa sih namanya? Bukan guild plus guild. Nah ini guild KVM. Biasanya kalau si guild kitanya lagi banyak orang, kalau misalnya enggak ya udah tinggal tidur aja, tinggal tunggu nanti si Enchanter ada yang beli barang-barang teman-teman, lumayan nambah-nambah. Nah kristal kita juga saat ini ada di berapa ya, kemarin kita sempat nyentuh sampai 1 juta kristal, cuman agak panas juga, main gacha lah kita kan, kebetulan nggak divideoin, nggak dapat banyak juga teman-teman, nggak banyak yang bagus juga. Ini paling cuma dapat apa ya kemarin ya, ampas lah itu pas gacha nuker duit hampir 1 juta kristal itu ke koin. Nah ini kita dapat apa nih? Koin Academy. Baru lagi nih koin Academy, apa nih? Apa? World. Kita cari dulu di Morok. Ini apa ini? Item penukaran event liburan. Oh oke, ini Kiatura yang baru ya. Belum pernah nih. Ini Adeline Gaming lagi mau nyari kristal yang banyak biar bisa build ini teman-teman. Oke, satu lagi ya, bagus dulu. Ini kita udah dapat berapa nih Odin Blessing-nya? Oh masih sisa 400, masih oke lah. Ini kalau di bawah level 40 sih biasanya satu hari bisa naik 1 level teman-teman. Biasanya ya dengan daily life cycle yang tadi. Tapi kalau udah level 50-an ke atas udah agak mulai seret. 2 hari 1 level aja udah lumayan banget naiknya, udah malesin banget. Nah Adeline itu lagi mau nyari ini, kita mau beli ini teman-teman. Aduh ya, dapat dulu. Siap, selesai. Nah teman-teman bisa lihat kita dapat ini nih, cool event corp-nya bisa ditukar. Saat ini berarti kita punya 19 ya, belum nanti kita ngedismantle. Nah teman-teman, Adeline Gaming mau liatin ini dulu. Wow. Nah kita lagi mau beli nih Skywolf Eye. Ini kenapa? Ini nanti bisa kita buat craft buat si ini nih. Nah ini Husky Dolls. Husky Doll bukan ya? Bukan, sorry. Yang mana ya? Pokoknya gini, itu tuh keren karena, nah satu-satunya item yang bisa kita dapetin ini nih, Favor Ingael ini.
benar bukan sih? Husky doll bukan sih? Iya benar-benar Husky doll tuh. Jadi nanti kita dengan si item yang tadi kita craft, kita bikin dengan bahan-bahan yang kita dapatkan di NPC biasanya. Nah nanti kita bisa dapat ini. Kenapa Adeline Gaming ngotot banget? Ini cuman satu-satunya kostum teman-teman yang ada tiles di dalamnya tuh, keren kan? Nah kita headnya juga kita pakai ini dulu lah tuh, lucu banget kan? Nah jadi gitu teman-teman life cycle-nya. Tadi setelah kita bereskan, nah kita equipnya kita dismantle dulu yang ini biar jadi koin, biar bisa kita bisa tahu gitu berapa duit yang harus kita keluarin, berapa kristal buat gacha hari ini. Gacanya yang penting rajin aja teman-teman. Nah gacha kan yang level 50 itu butuh 55 koin ya, 55 dikurangi 39 berarti kita butuh 16an ya. Ya 16 ya, kita coba beli dulu biar 16. Lumayan nih, lagi murah nih, 500 perak nih. Nah kita dapat dulu, kita pakai ya. Mudah-mudahan sih dapat barang yang bagus gitu. Misalnya dapat yang kita belum dapat apa ya, shield lah misalnya, atau inilah armor atau boot juga nggak apa-apa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah loh, dapat glorious dagger. Nggak bisa kita pakai ya. Danger ya. Aduh, kita jual aja. Aduh, sekalian dapat glorious, lumayan ya. Jadi nanti di item ini tuh dismantle. Nah, jadi teman-teman di si gacha juga nanti kita lihat dulu ya. Itu persentasenya 65%, 35%, 65% itu barang-barang yang biasa, yang nggak terlalu istimewa. Nah 35% ini barang-barang yang lumayan nih, kayak gini misalnya. Tadi glorious yang dagger itu lumayan masuknya. Nah ini yang biasa, tuh bastard sword aja masuknya yang biasa di sini, 275 ya. Sama ada ini barang-barang yang equipnya rate-nya 35% yang lebih bagus. Ini tadi glorious dagger yang kita dapat di 206, glorious sword yang kita punya 330 bandingkan dengan bastard sword cuma 275. Nah tuh, ini kemungkinan dapatnya 35% gitu. Jadi kalau sekarang kita gacha lagi, ya kemungkinan dapatnya yang atas sih, tapi ya siapa tahu gitu. Nah kita sih lagi naksir berat yang ini ya, stretch looknya lo buat ngeganti tadi lumayan. Ini glorious letter juga, aduh. Ini kali ya, max SP nya nambah 6750. Nah jadi gitu teman-teman. Habis ini, nah di selain ini waktu itu kalau misalnya ada quiz, kita ikut aja dulu quiz. Nambah quiz ini nambah experience-nya buat base sama job juga. Jadi bisa gitu aja life cycle-nya. Setelah tadi mission kan dapat Odin Blessing, terus instan. Setelah instan kita langsung ke Choche mission. Nah nanti setelah Choche mission, barang-barang yang lagi equipmentnya dapat di instan itu kita jual dulu, disentol dulu biar dapat koin biasanya ya kalau ada Gaming ya. Lalu kita gacha. Terus kalau misalnya sudah gacha, ikutan quiz. Nah habis quiz nanti teman-teman bisa langsung ke farming hutan. Nah farmingnya gimana biar dapat maksimal? Biasanya kalau ada Gaming itu rekomendasi area hutannya di mana nih?
Nah, hari ini kita rekomendasikannya 2 nih, Fadon sama Argiop. Argiop ini Insect Large Potion, dia adanya di Mjolnir Mountain. Kalau Fadon itu di Underwater Cave. Nah, kebetulan karena Adeline Gaming punya potion yang buat tahan serangan, nahan damage-nya si monster air. Nah, ini nanti kita berarti ke Fadon aja kali ya. Water resistance-nya berkurang 15%, lumayan banget. Nah, jadi dengan life cycle seperti itu, biasanya kalau di bawah level 50, di bawah level 40 itu sehari bisa 1 kali naik level lah minimal. Maksimalnya ya kalau teman-teman rajin bisa inilah. Naiknya bisa lebih cepat nih ini. Setelah menggunakan Asperio, atribut normal menjadi holy, benar-benar. Nanti teman-teman boleh sharing ya, kalau tadi penjelasan Adeline Gaming ada yang salah atau kurang jelas, tulis aja nanti di kolom komentar. Dulu ada kejadian di bawah tanah, Gaven benar atau salah? Kita lihat dulu. Gaven, emang Gaven di bawah tanah ya? Bener lah, kita ikut aja orang nih. Kalau ikutan gue tuh enaknya gini nih, bisa nebeng ke orang. Nah, lanjut yang tadi, setelah teman-teman nanti rekomendasi hunting, nanti si Edennya ini kan, Odin Blessing ini kan akan ditukar nih. Satu Odin Blessing itu sama dengan 1 stamina. Jadi nanti teman-teman, kalau staminanya ini udah nambah nih, stamina ini teman-teman langsung mining. Misalnya ini kita kan punya 2600, berarti minimal kita dapat stamina itu 2600 minimal ya. Nah, teman-teman bisa pakai 2000-nya untuk mining. 2000-nya untuk mining, 600-nya buat smelting. Nah, nanti setelah teman-teman sudah smelting, nih rekomendasi Adeline Gaming, smeltingnya ini aja teman-teman. Oridecon nih laku banget, laku keras. Nah, kalau enggak teman-teman nanti ini, kalau udah level 4 ya, level 3 Blazing ini aja sama Prakon nih. Itu juga lumayan banget tuh. Nih, bahan yang digunakan untuk impression grafit ya, bukan ebonit ya. Iya aja lah, ini yang lain juga milih. Iya. Nanti setelah smelting, teman-teman jual di Exchange Center. Nah, udah itu udah deh. Kalau udah dijual, udah tinggalin aja dulu akun teman-teman. Udah, kalau Odin Blessingnya udah habis, rugi. Kalau hunting juga kita dapatnya kecil banget teman-teman. Dapat si experience sama si job levelnya ngabis-ngabisin ini. Sayang, ngabis-ngabisin kuota sama baterai handphone teman-teman. Mendingan nanti nunggu Odin Blessing aja. Terus yang keduanya, dapat si dropan itemnya juga jelek. Battered Obiano, waduh nggak tahu nih apa nih. Ikut aja lah. Nah, dapat dropping barangnya juga kalau misalnya teman-teman ngarepin lumayan nih dapat barang bang, enggak juga. Nah, ini teman-teman boleh lihat di sini nih. Kalau pakai Odin Blessing, drop rate-nya dapat 5 kali lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai Odin Blessing rugi sih sebenarnya. Nah, ini aduh, pertanyaan Ragnarok tuh kadang-kadang ngaco juga. Ditanya lah, manusia dan pisang punya gen yang sama 50%. Saya ingin rasanya jawab ya, mana gua tahu. Nah, untung bener nih teman-teman, kita pinter nih yang ikutan. Izul, Barat Dara Frontera, bener gak sih? Izul, salah dong, Tenggara harusnya, salah. Nah, terus kalau teman-teman udah ikutan guild, jam 9:30 bisa login aja, nanti ajak si guild leadernya buat ikutan KVM. Nah, kalau misalnya udah, ya udah, life cycle-nya seperti aja, itu aja terus. Nah, kan hampir kita ketipu kan.
Bow menyebabkan 100% damage medium dan small monster bow ya. Salah ya. Ada ini nggak sih? Ada archer di sana. Aduh, hampir. Oh, salah dong. Kan bener cekung. Sayang guys. Lumayan lah dapat, kita lihat dulu. Dapat mata ya. Kita out dulu lah. Kadang orang banyak atau mayoritas juga nggak ngejamin kebenaran ya teman-teman. Nggak jamin benar gitu. Barusan buktinya tuh, aduh, padahal kita udah tahu salah. Nah oke, kalau sudah selesai kita langsung rekomendasi area hunting aja. Kita langsung menuju ke Fadon. Nah jadi gitu teman-teman ya. Di video hari ini ada dua hal berarti yang sudah kita bahas. Satu adalah life cyclingnya atau keseharian yang bisa teman-teman lakukan di dunia Ragnarok. Yang tadi kita ulang lagi, satu, selesaikan misinya dulu. Misi yang di mission board itu lumayan banget, nambah Odin Blessing, nambah experience, nambah buat best job level juga. Terus yang keduanya nanti teman-teman instan selesaikan tuh yang si instan ini. Bentar, di Carnival aja nih patokannya teman-teman nih. Nah daily instan ini nih, kalau di awal-awal sih golden tip bag aja lumayan, barang-barang yang didapat droppingannya juga lumayan mahal. Nah nanti ketiga langsung teman-teman selesaikan COC mission ya. Ambilnya terserah sih teman-teman, ada yang buat card, ada yang buat equipment, ada yang buat kostum juga. Nah itu terserah teman-teman lah mau fokus ke yang mana. Kalau Adilin Gaming sih nyarinya yang equipment karena betul-betul kepake juga buat pertarungan ya. Nah terus yang keduanya, nah kita tekniknya teman-teman, kalau kayak gini kita nebeng orang aja nih. Nah jadi lumayan dapatnya lumayan cepat juga nih buat ngeblessing ya. Nah terus nanti setelah teman-teman selesai melakukan instan, teman-teman bisa masuk ke ini, ke COC mission. Nanti bisa pilih Cool Event Corporate ini, bisa pilih Kafra Corp, atau bisa pilih Cat Hand ini. Kalau Cat Hand ini bisa buat card ya kalau nggak salah. Nah setelah itu beres, nanti kan teman-teman dapat tuh Odin Blessing ini. Nah teman-teman hunting aja dulu biar si Odin Blessing ini bisa ditukar ke stamina. Nah nanti ketika stamina teman-teman sudah full dan Odin Blessingnya sudah habis, teman-teman langsung mining. Nah tadi kita lupa ya, nggak pakai ini dulu. Nah terus kalau ada pertanyaan, biasanya berapa lama bang nih si AFK ini buat kita hunting ini, buat grinding level ini? Nah biasanya sih kalau untuk 2600 Odin Blessing ini biasanya sekitar 45 menitan ya, tergantung si ininya juga, tergantung si monster sama si karakter kaliannya juga. Kalau misalnya ini sih berapa nih, kita lihat nih, satu monster tuh nguranginnya 2 ya kalau nggak salah ya nih, kita lihat 2629. Oh ya ini dia cuma nguranginnya 1 ya teman-teman. Terus usahakan jangan sendirian. Nah ini kita salah tadi nih. Kenapa? Karena sama aja dapatnya, mau sendirian mau bareng sama temen dapatnya segitu-gitu juga gitu. Nah lanjut terus, setelah nanti teman-teman sudah selesai nge-grinding level, ini kan habis nanti teman-teman si Odin Blessing-nya tukar ke stamina. Nah nanti teman-teman langsung klik ini aja, live mining, cari. Nanti sesuaikan dengan level mining teman-teman. Kalau level 3 ya cari yang fan-nya level 3. Nah karena Adlan Gaming udah level 6, nah kita bisa masuk ke fan yang level 6 gitu. Nanti setelah misalnya tadi 2600 ya, nah tergantung teman-teman nih mau pakai si kuota stamina nya berapa nih.
Kalau Adeline Gaming biasanya selalu menyisakan seperempatnya itu buat smelting. Nah, nanti setelah miningnya 2000 misalnya, 600-nya Adeline Gaming pakai buat smelting. Nah, barang-barang hasil smelting nanti teman-teman jual di Exchange Center. Tuh, ini juga ada barang-barang yang belum kita iniin ya, belum kita olah, tapi udah kita jual ya, karena kemarin stamina kita udah keburu habis. Jadi gitu teman-teman life cyclingnya Adeline Gaming buat game Ragnarok 10 ini. Terus kalau teman-teman ada waktu juga, boleh nih teman-teman ikutan ini ya, nge-vote si Adeline Gaming nih. Yang nge-vote cuman baru satu doang nih, temen lagi nih, cuma dapat 5. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas atensinya di video ini. Ketemu lagi di video kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. See you. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe.